Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan S1 PPLG semester 6. NIM 857981799. Ini saya akan melakukan uji praktik sertifikasi LG tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Di sini saya yang pertama ada kambing. Kambing dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang kedua ada ayam. Ayam mempunyai ciri-ciri yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Yang ketiga ada ikan, mempunyai ciri-ciri bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Selanjutnya yang keempat ada bunglon. Bunglon mempunyai ciri-ciri bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Bunglon berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan yaitu atau disebut ovovivipar. Selanjutnya yang kelima ada katak, yaitu mempunyai ciri-ciri bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Katak dapat berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Katak disebut dengan hewan amfibi karena dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan yang pertama di sini ada pohon pisang. Pohon pisang dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif atau melalui tunasnya. Kemudian yang kedua ada kelapa. Kelapa bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan nutrisi, tumbuh dan berkembang. Kelapa dapat berkembang biak dengan cara generatif. Selanjutnya yang ketiga ada padi. Padi mempunyai ciri-ciri dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Padi dapat tumbuh melalui dua fase, yaitu vegetatif dan generatif, di mana vegetatif yaitu pada awal pertumbuhan hingga pembentukan anakan, pada generatif pembentukan malai, pembungaan dan pematangan gabah. Selanjutnya yang keempat ada kopi. Kopi mempunyai ciri-ciri tidak dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, namun kopi dapat bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Kopi dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dengan biji dan vegetatif dengan cara stek, okulasi, dan kultur jaringan. Kemudian yang selanjutnya ada durian. Ciri-ciri durian yaitu tidak dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, namun dapat bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Durian dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif melalui biji dan vegetatif dengan cara okulasi, sambung pucuk dan cangkok. Ya, hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.